Oke, ya sekarang kita cobain ini buat latihan yang fringe benefit sama labor cost ini ya jadi sama, jadi satu gitu. Oke, yang pertama kita ada soal yang ini. A 200 worker is paid 26,5 per hour. Oke, berarti yang pertama kita tulis di sini itu adalah itunya dia kan, apa namanya, regular itunya dia, regular pay-nya dia. Oke, berarti kita punya regular paid-nya. Annual awalnya berapa? Annual awalnya berarti kita di sini punya consist of 52 40 hour weeks gitu. Berarti 52 kali 40. Oke. Annual cost-nya berapa? Ini nanti aja. Oke, selain regular paid, kan dia sebenarnya kita baca lagi di situ. Ada overtime schedule for 26 Saturday gitu. Jadi 2. Berarti dia ada overtime. Overtime itu berarti kan 26 Saturdays ya. Jadi 26 Saturdays kita punya 26 kali. Nah, 40 hour week itu kan dia berarti 5 hari kerja kan. Berarti 40 bagi 5. Ya sebenarnya bisa nih langsung 8 jam gitu kan. Tapi nggak apa-apa biar tahu aja. Oke. Kemudian di sini overtime. Di sini ada yang namanya satu lagi tuh, gue lupa deh. Kalau nggak salah namanya overtime. Overtime apa ya? Gue lupa deh. Entar ya. Entar. Gue lupa. Overtime cost, nggak tahu. Pokoknya dia 50%. Overtime cost dia 50%. Nah, dia nggak pakai hour tapi langsung ke annual cost sama excess-nya gitu. Jadi, ini kita harus hitung dulu. Annual cost-nya berapa? Berarti kan dia 26,5 per jam ya. Berarti ini langsung 26,5 kali 2080. Oke, ini dapat, ini kita ke bawahin. Nah, overtime cost 50% ini dia sama aja sebenarnya sama 50% dari si overtime-nya. Gitu. 50% kali ini. Oke, yang ini kita sampingin. Berarti ini jadinya D12. D13. Oke. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa di sini ditulisnya di cost sama di excess gitu. Jadi, kalau misalnya bentuknya kayak gini, kan dia sebenarnya jatuhnya juga ke, kan ini annual cost. Ini kita tambahin dulu semua ya. Ini berarti kita punya subtotal. Di sini kan, subtotal berarti ini nomor 4. Subtotal kan berarti ini tambahin semua. Oke, ini kita tambahin semua. Dan ini berlaku sampai ke samping gini. Nah, jadi annual cost yang dibayar itu buat si pekerjanya itu adalah 63388 gitu. Nah, kenapa di sini ada excess juga? Karena nanti dia bakal dihitung juga gitu sampai ke bawah. Karena dia kan sebenarnya bukan apa ya? Sebenarnya dia lebih mirip ke apa ya? Dia kayak overtime cost ini dia seperti, jadi overtime cost ini kan dia nggak bergantung jam ya, dia bergantungnya ke overtime. Ya sebenarnya bergantung juga overtime itu ke jam gitu, tapi di sini kan dia nggak bergantung ke jam. Dan setelah itu dia lebih mirip sebenarnya sama nanti fringe benefitnya gitu. Tapi di sini kenapa kita masukin ke atas, karena dia masih berkaitan dengan pekerjaannya gitu. Oke. Kemudian ini yang kelima ada holiday. Paid holiday. Holiday itu kan 8 ya. Ini berarti 8 kali 8 jam kali 8 paid holiday berarti 64. Terus ini selain holiday berarti ada vacation. Vacation itu sama aja 10 hari kan, dikali 8 jam kerja 80. Terus kemudian ada sick leave. Ini sick leave berarti 4 dikali 8. Oke. Setelah sick leave dia ada apa lagi? Nah, dia ada namanya expected non-chargeable hour gitu. Jadi di sini dia punya apa ya istilahnya? Dia punya rate yang non-chargeable hour itu 2% gitu. Non-chargeable hour itu
sebenarnya mungkin ada pekerjaan atau gimana, tapi nggak di-charge gitu, nggak bisa di-charge ke biaya produk gitu. Berarti di sini dia masuknya ke fringe benefit juga. Jadi non chargeable ini kan istilahnya mungkin bayaran tetap keluar ke mereka, tapi mereka nggak kerja gitu, makanya non chargeable kan. That's why dia masuknya ke fringe benefit gitu, karena dia tetap dibayar si pekerjanya, tapi dia mungkin nggak ada kerjaan atau mungkin kerjaannya ringan, jadi dibilang non chargeable ke biaya produknya gitu. Non chargeable-nya berarti 2%. 2% itu dari sabar, gue lupa deh. 2%-nya kalau nggak salah dari 2888. Oke, berarti ini 2%. Gue soalnya juga ada lupa nih, udah lama banget nggak ngitung ginian. 2% sama dari 2888. Wah, kok gede banget ya? Wait. Kenapa gede banget ya? Non-chargeable. Oh, salah, sorry. Non-chargeable-nya dari regular paid, maaf. Non-chargeable-nya dari regular paid. Kemudian, nah, bentar dulu. Kenapa non-chargeable itu diambil dari regular paid gitu? Karena overtime itu pasti ada yang dihasilkan gitu. Paham ya? Jadi, overtime itu ya kenapa orang lembur, karena pasti ada kerjaan gitu. Tapi kalau regular paid ini, dia bisa ada yang non-chargeable gitu istilahnya. Annual cost-nya berapa? Annual cost-nya berarti ya udah tinggal 26,5 ini kali ini. Kita turunin semua sampai bawah. Annual excess cost-nya itu sebenarnya sama aja gitu. Nah, kenapa dia ditulis 2 kali di sini? Karena dia bakal ngurangin yang atas, nanti kita lihat ya. Aduh, maaf. Dia bakal ngurangin yang atas. Oke, ini kita scroll sampai bawah. Di sini kita punya subtotal lagi. Di sini kita punya sum dari semuanya. Oke. Nah, sebenarnya gunanya ini tuh buat apa? Nah, gunanya ini kita kan nggak bisa nge-charge holiday, vacation, sick leave gitu kan segala macam. Ini kan mereka nggak punya, istilahnya pekerja itu nggak menghasilkan suatu benda gitu. Nah, ini nggak bisa di-charge gitu ke biaya produk. Yang bisa di-charge adalah ya udah yang emang benar-benar ada produknya. That's why kita di sini kita punya yang namanya chargeable. Chargeable ini apa? Chargeable ini adalah annual hours-nya kita kurangin gitu. Jadi annual hours yang ini, yang paling atas, kita kurangin sama annual hours yang diambil dari si fringe benefit tadi gitu. Jadi, nah, sebenarnya ini enggak sih, ini enggak pakai annual excess cost-nya enggak. Nah, di sini kita punya chargeable itu, oh berarti yang bisa kita charge ke benda, ke produk kita itu cuma 57.600-an ini gitu. Yang ini nggak boleh kita charge ke benda gitu. Nah, ini gunanya buat apa? Nanti dipakai lagi di bawah. Oke, ini 9, ini 10. Habis itu, ini kan kita punya fringe benefit yang lain gitu. Non-hourly cost. Non-hourly cost ini fringe benefit yang lain. Nah, di sini kita punya 11 non-hourly cost. Non-hourly cost ini banyak gitu. Jadi ada yang di atas kita baca lagi soal. There is no subsidy for performance. Oke, berarti nggak ada insentif. Non-hourly cost, nah dia ada Vika. Vika ini dia sebenarnya awal-awal kita skip. Ini juga kita skip. Annual cost. Nah, annual excess cost-nya Vika itu sebenarnya dia adalah 7,6%. 7,6%-nya dari mana? 7,6%-nya dari subtotal. Subtotal yang atas. Yang semuanya gitu, bukan yang chargeable. 7,6% kali ini subtotal. Oke. Wait. Oh, salah. Kalau gue malah ke hour-nya. Sorry. Pantesan aja salah.
Berarti harusnya dia 15. Oke. Kemudian selain VK taxes itu ada workers compensation. Nggak tahu ini sebenarnya kompensasi apa, tapi kita tulis saja. Workers compensation itu adalah di sini 2% dari, berarti sama dengan 2% of regular wage up to 20.000 gitu. Ya udah, berarti kita langsung 2% kita kaliin sama 20.000. Cost compensation segini, kemudian accident insurance itu adalah 600. Terus kemudian medical plan itu dia 300. Nanti ini harus dilihatin ya, dia tuh sebenarnya full apa per bulan gitu. Tapi kalau insurance itu per bulan bayar preminya. Unemployment insurance. Nah, ini dia unemployment insurance. Ini adalah 800 gitu. Nah, dari sini kita bikin subtotal lagi. Subtotal dari si non-hourly cost. Nah, ini sama dengan sum dari atas sampai bawah. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita ngitung non-hourly cost, kita mau ngitung apa lagi gitu. Nah, yang kita hitung di sini adalah excess cost totalnya gitu. Jadi ini kan 12 ya. 12, kemudian ini 13-nya adalah excess cost total. Excess cost totalnya gimana? Ini sama dengan, ini kan excess cost. Terus kemudian kita harus tambah juga sama yang di atas, yang dari holiday, vacation, sick leave, dan lain-lain. Kita tambah juga sama overtime cost gitu. Dari sini. Oke, dapat kan excess cost totalnya? Kemudian dari excess cost total kita hitung excess cost hourly. Nah, excess cost ini kan sebenarnya kita nggak bisa hitung. Sebenarnya kita bisa hitung pakai jam gitu. Nah, sekarang kita mau ngitung excess cost kalau dibikin jam. Jamnya pakai yang mana gitu. Nah, jamnya kita pakai yang chargeable gitu. Jadi dari sini kita bagi si total tadi sama chargeable, tapi jangan cost, time-nya. Nah, dapat 78,479. Oke, dari sini. Oke, bentar. Wait. Kok kayaknya gede banget ya? Bentar. Kok harusnya nggak gitu? Bentar. Oh, wait. Subtotal. Kok ini gede banget ya? Oh, salah. Ini harusnya dikali C16. Oke. Salah. Sorry. Di sini salah. Nah, jadi dapat excess cost hourly-nya segini, 7,45. Terus kemudian, di sini kita punya apa? Kita punya wage aslinya. Wage aslinya berapa? Wage aslinya itu adalah tadi yang 26,5. Sorry, tadi salah di atas ya. Harusnya ini dikalinya annual excess. Pokoknya ini annual cost sama annual excess untuk holiday, vacation, dan lain-lain itu sama. Gitu. Ini 26,5. Nah, kemudian di sini pertanyaannya apa? Find the effective gross hourly cost. Efektifnya berarti berapa? Effective gross hourly cost. Efektifnya berapa ya? Udah tinggal ditambahin aja excess cost tadi sama wage. Dapat deh 33,95. Kalau misalnya ditanya juga, dia ada percentage-nya. Percentage-nya itu excess cost hourly-nya kan 7,45. Kita bagi sama effective gross-nya gitu. Nanti dapat dia 22% percentage si excess cost-nya. Terus kemudian pertanyaannya apa lagi? Yang B. What is the job cost? Nah, berarti kita kan yang pertama harus kita tahu itu adalah hourly cost kan. Hourly cost-nya itu tadi adalah yang 33,95. Ya kan? Kemudian berapa lama dia kerjanya? Nah, dia kerjanya 10 man hour. Gitu. 10 man hour-nya 10.
gitu. Nah, kemudian di sini ada satu lagi, productivity-nya 90% gitu, 90%. Nah, gimana cara kita ngitungnya? Ini kan berarti yang ditanya apa? Job cost ya. Job cost. Oke, job cost-nya gimana ngitungnya? Yang jelas berarti kan kita harus ngitung hourly cost 3395 dikali sama man hour gitu. Nah, tapi ini belum selesai 339,5 gitu. Kenapa? Karena kita punya productivity. Dan ini nggak boleh kita kali langsung, oh kita kali aja 0,9 gitu. Nggak bisa, bukan gitu caranya. Kenapa? Karena meskipun productivity-nya 90%, kan yang kita bayar tetap 100% kan. Gitu. Jadi malah dia nambah. Jadi ini sama aja dibagi 10 dikali 10 per 9 gitu. Atau kita balik. 90% kan 9 per 10 kita balik gitu. Jadi dapat dia 377,3. Jadi ini prinsipnya beda, kayak efisiensi gitu. Yang kalau kita belajar Telmo segala macam ya beda gitu prinsipnya. Kalau ini dia 90% yang dikerjakan gitu, tapi 10%-nya tetap kita bayar kan. Gitu istilahnya. Dia dapat deh jawaban A sama jawaban yang B. Gitu. Ini untuk yang nomor 1. Oke, kemudian kita lanjut nomor 2. Nomor 2 ini gimana? A worker produces 56 units on an incentive plan during the 40-hour week. Gitu. Jadi, okay, her base hourly rate is 15 per hour and the standard for 1 unit of product is 1.1. Oh, what are her weekly earnings? Oke, yang pertama kita lihat di sini, kan sebenarnya dia tuh bikin unit kan, total unit, total unitnya 56 gitu. Nah, tapi dia tuh sebenarnya kerja cuma 40 jam. Basicnya 40 jam gitu. Nah, kita mau cari total hours gitu. Total hours untuk bikin unitnya itu kan berarti 56 dikali standar buat satu unit of product itu 1,1 gitu. 1,1. Kesalahan gue jadinya. Nggak gini nulisnya. Oke. Oke. Nah, total hournya ternyata buat bikin 56 ini adalah 61,6 jam gitu. Nah, tapi dia kan sebenarnya kerja cuma 40 jam gitu basicnya. Berarti yang sisanya 21,6 itu adalah dihitung insentif gitu. Makanya dia bilang insentif plan. Nah, di sini kita bikin dulu insentif plan-nya gimana. Kita breakdown-nya gitu. Yang pertama kan dia pasti punya pendapatan ya. Dia pasti punya pendapatan dari gajinya dia yang 40 jam. Berarti kan ini wage dulu. Wage-nya berarti ini berarti dalam hour, yang ini dalam rate gitu. Berarti ini earnings. Karena yang ditanya di situ earnings. Oke. Wage-nya dia kan sebenarnya kerjanya dalam 1 minggu 40. Kemudian rate-nya dia adalah 15 per jam. Salah, kenapa di atas, Pak? Oke, rate-nya adalah 15 per jam. Berarti earnings-nya dia adalah ini dikali sama ini. Gitu, 600. Kemudian insentifnya gimana? Insentif plan-nya. Berarti kan sisanya dia kerja itu kan tadi dibilang di sini 61,6 jam. Berarti yang sisanya selain 40 itu dihitung adalah insentif gitu. Dihitung dia lembur istilahnya gitu. Nah, berarti kan ini harus kita kurangin sama 40 kan. Berarti dapat awalnya 21,6. Kemudian dari 21,6 yang kita lihat apa lagi gitu? Yang kita lihat rate-nya pasti sama. Kecuali nanti dia bilang rate-nya beda. Itu beda cerita. Kemudian earnings-nya berarti kan kita kaliin aja gitu. Kita kali sama rate. Dapat 324. Berarti totalnya, total earning-nya dia, total earnings-nya itu sama aja ini ditambah sama insentif gitu. Berarti dia dapat 924 selama 1 minggu. Ini jawaban yang A gitu. Weekly earnings-nya adalah 924. Nah, kemudian kita mau ngitung dulu gitu. Per hour. Jadi earnings per hour-nya berapa gitu sebenarnya.
Nah, tapi kalau kita langsung bagi gitu, kita akan dapat rate-nya 15 lagi gitu. Buat apa? Nah, earnings per hour itu adalah si 924 tadi dibagi sama waktu kerja dia yang sebenarnya gitu. Nah, sabar. 924 bagi 40 gitu. Nah, dapat earnings per hour adalah 23,1. Jadi istilahnya gini. Dia kerja tuh sebenarnya mungkin cuma 40 jam gitu. Tapi yang diproduksi sama dia adalah 56 unit gitu. Jadi makanya untuk waktu kerja dia, untuk performance dia lebih bagus gitu, dia bisa ngerjain lebih banyak, dia dapat duit. Atau emang dia lembur gitu istilahnya. Dia kerjanya 61,6 jam gitu. Tapi 40 hour week ini adalah basicnya dia. Bisa jadi kayak gitu. Pokoknya intinya adalah ini tambahan duit dia. Jadi aslinya kan dia cuma dapat 600 dolar. Nah, 324 ini adalah tambahan dia, atau misalnya berarti 8,1 dolar per jam itu adalah tambahan duit gitu. Jadi, oh dia biasanya dibayar cuma 15 dolar per jam. Tapi karena dia bisa bikin lebih banyak dalam 1 jam produknya, makanya ditambah gitu. 8,1. Istilahnya kayak gitu. Kemudian kita udah dapat nih yang jawaban yang A. Kalau udah dapat jawaban yang A, kita bisa hitung yang B. Yang B itu kan berarti kita punya di sini regular paid. Regular paid-nya berapa gitu? Annual hour, ya kan? Annual hour dalam 1 tahun. Kita yang nomor 1 berarti ya. Annual hour-nya itu berarti kan sama aja dia 40 hour week. Kita kali dalam jumlah week dalam 1 tahun gitu, 52. 2080. Annual cost-nya berapa? Annual cost-nya tinggal 2080. Kita kaliin sama si 23,1 tadi gitu. Set, dapat 48048. Ya ini sebenarnya kita nggak usah bikin subtotal juga nggak masalah sih. Karena kan dia sama ya. Ini, oke. Kemudian dari sini, kan dia sebenarnya udah nggak ada paid lain gitu kan. Nggak ada. Kalau tadi di tabel 3 mungkin ada gitu kan. Kayak overtime segala macam. Kalau di sini nggak ada overtime. Kenapa? Karena di sini dia udah punya insentif gitu. Jadi dalam dia bikin produk lebih banyak dia udah dapat duit gitu. Kira-kira mirip sama overtime. Oke. Dari sini kan kita punya apa lagi tuh di sini di soal Vika rate ini berarti di bawah ada 10 hari yearly vacation gitu. Berarti ini kita punya vacation. Annual hour-nya berapa? Annual hour-nya kalau 10 hari kita kali dengan jam kerjanya 8. Annual cost-nya berapa? Nah, annual cost buat vacation ini jangan kita pakai rate yang dia kerja, yang 23,1. Kenapa? Karena gini, kalau kita pakai rate 23,1, rate 23,1 ini kan sebenarnya adalah uh, aslinya dia gajinya berapa ditambah sama performance insentif gitu. Jadi kalau vacation kan sebenarnya perusahaan cuma bayar gajinya aja, nggak bayar insentifnya gitu. Makanya kita pakai rate-nya yang rate asli gitu, yang 15. 1.200. Jangan sampai salah di sini gitu. Soalnya kalau bisa kita hitung 23,1 jadinya salah karena itu dipakai buat pekerjaan gitu. Oke, kemudian dari vacation ini sebenarnya subtotal juga nggak penting ya. Iya, sorry. Vacation ada annual excess cost. Berarti di sini sama kayak tadi. Kita kali 15. Subtotalnya berapa? Subtotalnya ini subtotal. Nah, kemudian dari subtotal kita bisa hitung yang namanya chargeable. Chargeable ini yang bisa di charge ke biaya produk kan tadi gue bilang. Ini adalah subtotal yang atas dikurangin sama subtotal yang bawah. Maaf, kenapa nih? Kok salah? Oke. Berarti dia cuma bisa di charge 2000 jam, annual cost-nya 46.848 gitu. Oke, ini 1200 nggak usah lah ya. Ngapain kita hitung sini. Oke. Nggak kan chargeable kita nggak pakai excess cost ini ya. Oke, kemudian dari sini dari chargeable kita hitung apa lagi? Kita hitung yang namanya non hourly cost. Non hourly
cost gitu. Nah ini kita nggak pakai annual hour, nggak pakai annual cost, langsung annual excess cost. Apa aja? Ada VICA. VICA ini tadi kan kayak yang di soal sebelumnya gitu, 7,6% dikali sama annual cost gitu. Oke. Oke, bentar, bingung. 7,6% berarti dikali sama ini. Dapat VICA-nya berarti 3651 gitu kan. Dia dikali sama yang di atas annual cost sebelumnya. Selain VICA, itu ada unemployment insurance. Unemployment. Unemployment-nya berapa? Unemployment-nya adalah 2,1%. Gitu. 2,1% hitung dari mana? Gitu. 2,1% kita bisa hitung dari, kan berarti 2,1 dikali berapa tuh? Bentar. 2,1 workers compensation, unemployment. Sebenarnya workers sama unemployment ini mirip sih jatuhnya. Coba ya. Kalau unemployment kita charge ke sini. Berapa jadinya? Saya ingat gue ke sini sih. Oh bukan. Oh sorry, semuanya ke atas, bukan ke chargeable. Salah. Ini berarti 2,1% dikali yang ini. Kok nggak mau dia? Dikali sama yang ini. Nah, baru dapat. Nah, kenapa unemployment itu nggak di-charge ke yang chargeable gitu? Karena dia nggak ada hubungan sama produk gitu. Dia hubungannya cuma sama yang regular paid. Pokoknya yang dikeluarin ke apa namanya? Sorry. Yang dikeluarin ke pekerjanya. Udah, itu doang. Jadi kita nggak ngitung chargeable ini kan gunanya buat di produk gitu. Atau nanti buat ngitung kalau di sini kan tadi chargeable itu buat ngitung excess cost hourly gitu. Karena ya excess cost hourly ini yang bisa di-charge ke produk gitu. Nah, unemployment kita punya lagi workers compensation. Workers compensation itu sama aja 2,5%. Kita kaliin sama 48048 dapat. Terus kemudian ada apa lagi? Ada medical insurance. Medical ini jangan sampai salah, dia itu tadi yang gue bilang, dia per month. Biasanya insurance itu bayar preminya per tahun, tapi ternyata ini per month, jadi jangan sampai salah. Oke. Berarti kita dapat di sini subtotal. Ini sama aja sum dari atas sampai bawah. Oke, kemudian dari sini, sorry, tadi gue lupa. Nah, kemudian di sini udah nih non hourly cost segala macem. Balik lagi kita lihat apa nih di sini. Subtotal udah. Berarti ini 7. 8-nya apa? Excess cost. Excess cost totalnya berapa? Ini berarti di sini ini ditambah sama ini. 11,861. Benar nggak? Oke, kalau misalnya udah, yang ke-9-nya kita nyarinya apa? Yang hourly-nya. Di sini kita excess cost yang hourly. Hourly-nya berarti ini dibagi sama chargeable. Dapat 5,93. 10 berarti wage-nya dia adalah tadi 23. Ini nggak usah kita ketik lagi. Sama dengan ini. Berarti 11 gross-nya adalah gross hourly cost-nya itu adalah 23,1 ditambah sama ini. Gitu 2903. Kalau misalnya ditanya percentage, ya udah berarti tinggal si excess cost dibagi sama ini gitu.
20%. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, di sini kan kita punya bukan cuma ini apa namanya? Bukan cuma nyari ini doang. Kalau tadi kan di sini kita nyari gitu efektif gross hourly cost-nya berapa. Tapi yang di sini kita nyarinya nggak itu. Kita nyarinya adalah wage-nya dia. Wage-nya dia. Kalau kita hitung sebagai hourly cost, itu kan tadi kita udah tahu 23,1 gitu. Nggak usah deh. Kita sama dengan aja. Nah, tapi kalau kita bikin jadi unit cost, ya kan? Kalau kita bikin jadi unit cost, dia nggak akan tetap 23,1. Kenapa? Karena satu unit itu bikinnya adalah 1,1. Jadi kita ini dikaliin 23,1 kali 1,1. Dapat 25,41. Terus kemudian fringe cost kan tadi ya yang 5,93 ini. Nah, hourly-nya dia itu adalah segini gitu. Kan tadi excess cost hourly gitu. Ini udah. Tapi di sini kita lihat lagi. Kita bikin jadi unit cost gitu. Unit cost. Nah, unit costnya gimana? Sama kayak yang atas, tinggal kita kali 1,1 gitu. Kalau misalnya udah, ya udah ini udah kejawab yang B gitu. Karena yang B-nya ini. Oh, sebenarnya di bawah ditulis, Pak. Yieldification is at base rate gitu. Tapi ini sebenarnya kalaupun nggak ditulis yang yieldification at base rate, sebenarnya kita harus asumsiin kayak tadi gue bilang gitu. Kalau vacation itu kita pakainya yang 15 gitu. Udah sih, gitu doang kayaknya. Yang earnings udah, yang A. Terus kemudian yang B juga ditanya approximate the actual wage and fringe cost per hour and per unit. Oke, udah segitu aja guys. Thank you.